Selamat tahun baru saudara-saudara. Inilah kebaktian pertama kita di tahun 2021. Kita mengawali tahun ini masih dalam kebaktian online. Tetapi kita berharap di akhir tahun nanti kita bisa menutup tahun 2021 dengan kebaktian di gedung gereja seperti di tahun-tahun sebelumnya. Saudara-saudara, tema ibadah tahun baru ini adalah Siap Menyongsong Kebaruan yang dilayankan oleh Pendeta Yuswantori Iswan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini 3 Januari 2021 perjamuan kudus akan dilakukan dengan siaran langsung atau live streaming lewat YouTube pada 3 kali kebaktian, pukul 7, pukul 9.30, dan pukul 18. Umat akan mengikutinya dari rumah masing-masing. Untuk itu, baik anggota maupun simpatisan yang ingin ikut serta dapat mengambil hosti dan air anggur di kantor tata usaha gereja. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus mendatang. Umat Tuhan, marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Tahun baru adalah kesempatan baru, saat untuk membuat komitmen baru dan memiliki pengharapan baru. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan lagu Telah Datang Tahun Baru, yang syairnya mengungkapkan doa dan harapan kita di tahun baru ini. Tahun baru
Tuhan sertaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, momen tahun baru menyadarkan kita bahwa di depan kita terbentang hari-hari yang akan diisi dengan berbagai hal baru. Akan ada berita baru, kejadian baru, penemuan baru yang menantang kita untuk selalu tanggap dan menyesuaikan diri ketika menghadapi setiap kebaruan dan setiap perubahan. Tema kebaktian hari ini adalah siap menyongsong kebaruan. Kita ingin belajar menjadi umat yang tidak galau atau takut menghadapi segala yang baru dan berubah. Melainkan bersama Tuhan kita siap menyambut setiap perubahan. Sebab sekalipun segalanya berubah, kasih setia Tuhan tidak berubah. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang kita alami dan rasakan. Kita ucapkan Mazmur 89 ayat 2-3 dan 6 secara berbalasan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Setiamu Tuhanku tiada berdaya, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu aku tidak berubah. Allah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas telas. Musim yang panas, penghujan tuaya, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas.
Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir hilang lenyap. Aku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelas. Saudara, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Setiamu tiada bertara. Kalau kami melihat tahun yang lalu, tahun yang penuh dengan kejutan, penuh dengan perubahan, tahun pandemi, kami bersyukur bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong kami karena kesetiaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di tahun yang baru ini kami juga ingin belajar lebih setia kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami datang dalam ibadah ini, kami ingin disapa sekali lagi oleh firman-Mu di pagi atau di hari yang baru ini. Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami dengan firman-Mu, supaya ketika kami memasuki hari demi hari di tahun yang baru ini, kami menjalaninya dengan bijak sesuai dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu disapa oleh-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1-13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah.
Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas kuatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias
bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semua yang telah terjadi, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai ke 46. Injil Matius pasal 25 mulai ayat ke-31. Apabila anak manusia datang dengan kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit dan dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat tahun baru saudara-saudara. Pagi ini atau hari ini pertama ini ketika Anda bangun, apakah Anda membuat sebuah resolusi atau tekad pembaruan? Banyak orang melakukannya. Menurut sebuah artikel yang saya baca di internet, setiap tahun baru tiba, ada 5 tekad atau resolusi favorit yang suka dibuat orang. Pertama, saudara, menurunkan berat badan. Yang kedua, mengatur ulang keuangan pribadi. Ketiga, menjaga kesehatan tubuh secara lebih serius. Keempat, berhenti melakukan salah satu kebiasaan buruk. Dan kelima, memperbaiki relasi. Mungkin Anda punya tekad satu di antara 5 ini, atau mungkin yang lain. Sayangnya, saudara-saudara, menurut artikel yang sama, setelah lewat seminggu, sekitar 25% orang mulai melupakan resolusinya. Setelah lewat sebulan, hampir 90% orang melupakan tekad atau resolusi tahun barunya. Alkisah ada seorang remaja yang tinggal di luar kota menelepon orang tuanya pada hari tahun baru. Dia tanya sama ayahnya, "Yah, apa resolusi tahun baru ayah?" "Oh, tahun ini ayah bertekad ingin membuat ibumu sebahagia mungkin sepanjang tahun." Lalu si remaja menanyakan hal yang sama pada ibunya. Si ibu dengan nada datar menjawab, "Ya, kalau ibu sih bertekad untuk ngingetin ayahmu terus supaya menepati tekadnya itu sepanjang tahun. Sebab tahun lalu juga dia janji begitu, tapi cuma beberapa hari." Saudara-saudara, walaupun banyak orang gagal menepati resolusi tahun barunya, niat untuk membuat tekad baru di awal tahun, itu membuktikan bahwa manusia pada dasarnya itu mengharapkan terjadinya pembaruan. Kita nggak mau hidup kita begini-begini terus. Kita ingin ada kemajuan, kita ingin memperbarui diri, memperbarui situasi, supaya kedepannya semua jadi lebih baik dari sekarang. Nah, tekad dan semangat pembaruan ini, saudara, cocok banget, klop, sejalan dengan visi Allah. Sebab Allah terus-menerus berupaya untuk membarui ciptaannya. Hal ini terungkap di dalam bacaan kedua tadi, di dalam Wahyu 21 ayat 1-6. Inilah bagian terakhir dari kitab Wahyu. Bahkan bagian terakhir dari Alkitab. Dan sangat menarik bahwa 2 pasal terakhir di Alkitab ini, saudara, tidak ditutup dengan cerita tentang kehancuran bumi dengan segala isinya. Kitab Wahyu tidak ditutup dengan cerita tentang neraka atau tamatnya riwayat manusia. Akhir kitab Wahyu bukanlah kata tamat atau the end, seperti tertulis di akhir film-film jadul. Justru sebaliknya, saudara. Kitab Wahyu diakhiri dengan sebuah penglihatan atau visi tentang adanya sebuah awal yang baru. Penulisnya melaporkan dia melihat ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, mungkin kita mengira bumi yang baru di sini adalah bumi yang berbeda dari tempat kita tinggal sekarang. Sebab dikatakan juga bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tiada lagi. Tapi para penafsir menjelaskan bahwa bumi baru yang dimaksud ini sebetulnya adalah bumi yang sekarang kita tinggali ini, saudara. Buminya sama, tapi segala sesuatu yang ada di dalamnya sudah berbeda, sudah diperbarui, sudah direnovasi. Istilah laut tidak ada lagi adalah sebuah ungkapan simbolik. Laut di zaman Alkitab adalah gambaran sebuah tempat yang penuh mara bahaya, penuh gelombang, tidak tenang. Jadi kalau dikatakan laut tidak ada lagi berarti di bumi baru itu tidak ada lagi bahaya,
kecemasan, kegelisahan. Mengapa? Penulis kemudian menjelaskan karena di bumi yang baru itu Tuhan berdiam di tengah umatnya. Ayat 3, saudara-saudara, ditulis begini. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan berdiam bersama-sama mereka. Ini berarti saudara, pada akhirnya nanti Tuhan bakal pindah alamat. Tuhan yang tadinya tinggal jauh di sana di sorga, pindah alamat jadi diam di bumi di sini. Sorga menyatu dengan bumi. Yerusalem baru turun dari sorga. Allah diam bersama manusia. Dan di mana Allah berdiam, di situ ada damai sejahtera. Di situ tidak ada maut. Maka di ayat selanjutnya dikatakan bahwa di bumi baru itu tidak ada lagi perkabungan dan air mata kedukaan. Saudara-saudara, visi atau gambaran masa depan manusia dalam kitab Wahyu ternyata sangat positif. Penuh dengan pembaruan. Hal ini makin dipertegas di ayat 5. Penulis Wahyu mengatakan, yang mendengar suara Tuhan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini pernyataan yang sangat penting, saudara. Allah ternyata adalah Allah sang pembaru, Allah kebaruan, Tuhan dari segala awal yang baru, God of new beginnings. Saudara, kalau Tuhan berfirman, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu apa artinya buat kita sekarang? Ada dua hal, saudara-saudara. Yang pertama itu berarti Tuhan selalu memberi kepada kita kesempatan baru. Di masa lalu mungkin kita banyak melakukan kesalahan. Tahun lalu mungkin kita pernah salah ngomong, salah sangka, salah perhitungan, salah jalan, salah mengambil keputusan. Dan kita harus menanggung segala akibat atau konsekuensi dari kesalahan yang kita buat di masa lalu. Sebab masa lalu tidak bisa diubah, tidak bisa diulang. Sekali salah ya kita menanggung resikonya. Tapi itu bukan akhir segalanya. Karena Tuhan berseru kepada kita, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah, aku memberi kepadamu sebuah awal yang baru. Sebuah kesempatan baru untuk menata hidup lebih baik dari sebelumnya. Allah ternyata lebih tertarik pada masa depan kita daripada masa lalu kita. Allah ternyata lebih suka memberi kepada kita sebuah awal yang baru untuk menjadikan hidup lebih baik ketimbang mengungkit-ungkit kesalahan kita di masa lalu. Bersama Allah, tiap hari adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi, untuk bangkit lagi. Every day is second chance. Allah terus-menerus membarui hidup kita. Itu sebabnya seorang penulis bernama Kilroy Olster mengatakan, we are all in the process of becoming. Kita semua sedang berada dalam sebuah proses untuk menjadi sesuatu. Dengan kata lain, kita ini bukan produk jadi, saudara. Pada waktu lahir kan kita masih belum bisa apa-apa. Belum tahu apa-apa, belum kenal siapa-siapa, belum bisa bicara, belum bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tapi di tiap hari yang lewat, Tuhan memberikan sebuah awal yang baru kepada kita. Kesempatan yang baru untuk mencoba. Kita mulai belajar bicara, belajar berjalan, belajar bersosialisasi, mengenyam pendidikan, mendapat teman dan pasangan, memperoleh pekerjaan, membangun keluarga, dan lain-lain. Tuhan menjadikan segala sesuatu yang baru bagi kita. Lewat bantuan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang juga lewat berbagai tantangan dan kesulitan yang mampir dalam kehidupan kita. Semua itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi manusia yang dewasa dan tahan banting. Apakah proses pembaruan itu sudah rampung? Apa kita ini sudah jadi? Belum, saudara. Kita masih belum sepenuhnya jadi. We are all in the process of becoming. Oleh karena itu, saudara percayalah bahwa ke depan nanti masih akan banyak kesempatan baru yang Tuhan bukakan bagi kita. Jadi, kalau usaha kita gagal dan kandas, sebaiknya jangan terburu-buru putus asa. Sebab itu bukan akhir segalanya.
Bisa jadi kegagalan dan keterpurukan itu malah menjadi titik balik dari sebuah awal yang baru. Lihat kata Tuhan kepada kita, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan berkata aku menjadikan segala sesuatu baru, ini berarti kita diajak untuk siap menyongsong kebaruan, menyambut setiap pembaruan dengan sikap positif, tidak takut terhadap apa yang baru, apalagi sampai menolak pembaruan. Sebab mau tidak mau, suka atau tidak suka, perubahan dan pembaruan toh akan terjadi juga, nggak bisa ditahan. Kitab Pengkhotbah tadi mengingatkan kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya di dunia ini tidak ada apapun yang bakal sama terus umur hidup, nggak ada, saudara. Semua ada musimnya, ada gilirannya, ada episodenya. Cepat atau lambat semua akan berubah. Masa yang satu akan berakhir diganti dengan masa yang lain yang baru. Masa pandemi akan berakhir, diganti dengan masa vaksinasi dan masa pemulihan. Persahabatan pun ada episodenya, saudara. Satu hari mungkin seorang sahabat lama pergi meninggalkan kita. Tapi kemudian ada seorang sahabat baru yang bakal mampir dalam hidup kita. Bahkan barang-barang yang kita pakai pun ada masanya. HP model lama yang kita pakai yang udah 7 tahun usianya, satu hari ya bakal rusak atau out of date. Terpaksa kita ganti HP, beli yang baru. Itu realita kehidupan. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada gilirannya. Itu sebabnya kita perlu bersiap menghadapi kebaruan. Memang segala sesuatu yang baru itu terasa asing, sehingga kadang-kadang membuat kita nggak nyaman, takut, khawatir, kalau kita tidak bisa berdamai dengan kebaruan, merangkul kebaruan, berusaha menyesuaikan diri. Tapi kalau kita mau siap menyongsong kebaruan itu, merangkulnya, apa yang baru itu akan membuat hidup menjadi lebih indah. Pada waktu saya baru menempuh studi doktoral di Edmonton di Kanada, di minggu-minggu pertama itu saya merasa sangat tidak nyaman, saudara. Galau, sebab semuanya serba baru, asing. Metode belajarnya baru buat saya. Jarang sekali yang namanya dosen itu mengajar kita mendengar, itu nggak pernah. Hampir seluruh kegiatan belajar diadakan dalam bentuk diskusi dan presentasi. Kami duduk melingkar, masing-masing mempresentasikan apa yang telah dibaca, menyatakan pendapatnya, lalu tanya jawab, diskusi, debat. Di angkatan kami ada 14 orang yang mengambil studi doktoral. Selain saya dan seorang teman dari Rwanda, Afrika, semuanya orang Kanada. Jadi wajar kalau tiap kali diskusi itu, saudara, teman-teman saya bicara dalam bahasa Inggris yang temponya cepat sekali, saudara. Mereka biasa, saya belum biasa. Saya harus betul-betul konsentrasi untuk memahami semua yang mereka sampaikan, lalu memberikan tanggapan. Hari-hari itu terasa jadi sangat melelahkan, dari pagi sampai sore harus konsentrasi, mendengar dan berbicara. Belum lagi tiap kali pulang dari kampus sore-sore, kami diberi tugas membaca 4-5 bab buku atau jurnal yang penuh istilah-istilah yang asing buat saya. Ya tentu saja saya harus sering-sering buka kamus atau menanyakan apa artinya pada Mbah Google. Nah, biasanya kalau sudah menjelang malam, udah lewat tengah malam, baru kelar membaca, itu baru selesai membaca, saudara. Setelah selesai, saya masih harus menulis review, ulasan atau tanggapan atas bacaan-bacaan itu. Dan paginya harus dipresentasikan. Saya jadi kelabakan. Pengalaman studi di minggu-minggu pertama itu sama sekali nggak nyaman. Apalagi suhu udara di kota Edmonton juga tidak bersahabat, dinginnya setengah mati. Pernah pada satu titik, saudara, saya jadi merasa ragu. Apa bisa saya bertahan di sini melanjutkan studi ini? Atau lebih baik mundur saja dari program itu? Sempat saya ceritakan kegalauan saya pada seorang teman, lalu dia mengatakan, just relax, take it easy.
There is always a first time for everything. Santai aja, tenang. Segala sesuatu yang baru memang rasanya asing dan mengagetkan. Ikuti aja terus, nanti juga lama-lama biasa. Dan dia benar, saudara. Setelah membiasakan diri beberapa bulan, lama-lama toh saya juga terbiasa dengan gaya bicara teman-teman saya yang cepat itu. Terbiasa dengan istilah-istilah asing yang muncul di buku-buku dan jurnal. Makin bisa cepat membaca, cepat menulis paper dalam bahasa Inggris, dan makin menikmati studi yang saya pelajari. 4 tahun kemudian saya dan seorang teman menjadi 2 orang pertama yang lulus dan diwisuda dari angkatan itu. Saya merasa bersyukur, lega, dan beruntung. Coba bayangkan seandainya di minggu-minggu pertama itu, saya udah keburu memutuskan untuk mundur, drop out, menolak kebaruan. Betapa ruginya. Betapa banyak kesempatan indah lenyap hanya karena saya tidak siap menyongsong kebaruan. Saudara, sudahkah kita siap menyongsong apa yang baru yang akan terjadi di tahun yang baru ini? Pada saat kita diperhadapkan dengan sesuatu yang baru, yang terasa asing, menakutkan, beresiko, bagaimana respon kita? Apakah kita cenderung menolak pembaruan, resisten, mundur teratur karena nggak mau repot, enggan untuk berubah? Atau kita mau menyambut apa yang baru dengan semangat untuk mencoba, belajar? Susah, tapi oke, saya coba. Selama hampir setahun, saudara, kita menjalani masa pandemi, COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Ia memaksa kita mengubah cara kita beribadah, cara kita bekerja, cara kita bergaul dengan sesama, dan banyak lagi. Dan orang mengatakan setelah pandemi lewat, dunia tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Orang akan terbiasa dengan banyak hal baru, cara-cara baru, kebiasaan baru, dan tantangan baru yang harus kita hadapi, harus kita jalani. Di satu sisi segala kebaruan mungkin meresahkan, tapi kebaruan ini juga mendorong kita pada sebuah kemajuan. Contoh aja, gara-gara pandemi banyak lansia yang dulu gaptek, sekarang jadi melek teknologi loh. Mulai coba utak-atik aplikasi di HP supaya bisa tetap menjalin relasi walaupun terkurung di rumah. Akhirnya para lansia jadi tahu bagaimana caranya melakukan video call. Bahkan mengikuti persekutuan lansia lewat aplikasi Zoom Meeting. Keren bukan? Mungkin kalau nggak ada pandemi, nggak pernah belajar. Banyak juga mereka yang bekerja dari rumah, lalu menemukan mereka bisa belajar hal-hal baru di rumah. Yang tadinya nggak bisa masak, jadi belajar masak. Termasuk saya, saudara, belajar dari YouTube. Sedangkan mereka yang dari dulu udah jago masak sebelum pandemi, sekarang jadi berani jualan masakan mereka, buka PO. Di grup WhatsApp apartemen saya aja, sejak pandemi sampai sekarang sudah ada belasan tetangga yang tiap Sabtu itu jualan, saudara, PO. Khusus buat sesama penghuni apartemen. Gara-gara pandemi sebuah bisnis baru muncul, sebuah kebaruan. Jadi saudara, ketika Allah berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru, kita melihat sosok Allah yang sangat pro dengan pembaruan. Jadi pasti dia akan mendukung, dia akan menyertai setiap orang yang siap menyongsong kebaruan. Ia akan memampukan saudara dan saya yang berani merangkul kebaruan. Yang tidak takut menghadapi segala sesuatu yang baru sekalipun itu menakutkan. Ada seorang organis dan komposer bernama Natalie Sleeth. Yang suatu ketika terpukul sekali ketika diberitahu bahwa suaminya Ronald mengidap kanker stadium lanjut. Ia sadar bahwa cepat atau lambat Ronald harus pergi menghadap Tuhan. Berhadapan dengan sebuah realita yang sama sekali baru dan asing. Dan dia juga sadar setelah kepulangan suaminya, dia sendiri akan menghadapi sebuah episode baru hidup yang menakutkan sendirian. Cukup lama Natalie bergumul dengan ketakutan dan kekhawatirannya. Sampai pada akhirnya dia merasa siap untuk menyongsong segala kebaruan itu. Ia diyakinkan bahwa semua perubahan yang akan terjadi
Memang sekarang kelihatan begitu menakutkan, tapi kalau dijalani bersama Tuhan pada waktunya, nanti pasti akan berujung dengan kelegaan dan kebahagiaan. Sebab Tuhan berjanji, Dia akan menjadikan segalanya indah pada waktunya. Optimisme Natalie tertuang dalam sebuah syair lagu yang dia gubah khusus untuk suaminya yang tercinta itu. Judulnya Hymn of Promise. Liriknya kalau diterjemahkan adalah seperti ini. Di dalam sebuah umbi ada bunga. Di dalam sebuah biji ada pohon apel. Di dalam sebuah kepompong kupu-kupu akan terbang. Di tengah dinginnya musim salju ada musim semi sudah menanti. Semuanya belum tersingkap sampai waktunya tiba. Baru Tuhan yang bisa melihatnya. Ada sebuah lagu sedang dibentuk dalam setiap keheningan. Ada sebuah fajar siap merekah dalam tiap kegelapan, membawa harapan bagi kau dan aku. Dari masa lalu akan datang masa depan yang isinya masih misteri. Semuanya belum tersingkap sampai waktunya tiba. Baru Tuhan yang bisa melihatnya. Di akhir hidup kita akan ada awal yang baru. Di akhir waktu kita, keabadian dimulai. Di dalam keraguan kita ada iman. Di dalam kefanaan kita ada kekekalan. Di dalam kematian kita ada kebangkitan dan akhirnya kemenangan. Semuanya belum tersingkap sampai waktunya tiba. Baru Tuhan yang bisa melihatnya. Amin. In the bulb there is a flower, in the seed an apple tree, in cocoons a hidden promise, butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter there's a spring that waits to be unrevealed until it's season, something God alone can see. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery, unrevealed until it's season, something God alone can see. In our end is our beginning, in our time infinity, in our doubt there is believing, in our life eternity, in our death a resurrection, at the last a victory, unrevealed until it's season, something God alone can see. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji batas kita
dengan mengikatkan pengakuan yang sudah demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak-anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, di tahun yang baru ini, mampukanlah kami untuk menjadi umat yang siap menyongsong segala kebaruan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang baru nanti. Tapi enyahkanlah dari diri kami perasaan takut dan khawatir atas apapun yang akan terjadi. Biarlah dengan mantap kami dapat melangkah, karena yakin bahwa Tuhan mengiringi kami berjalan saat berhadapan dengan segala yang baru, asing, dan menakutkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita penyakit terminal. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan keteguhan untuk bisa tetap menjalani hidup dengan pengharapan, dengan penuh damai sejahtera, karena yakin tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Kami berdoa bagi upaya vaksinasi di negeri kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan pada pemerintah supaya target untuk memvaksinasi setidaknya 70% penduduk bisa segera tercapai. Kami berdoa juga untuk pengadaan vaksin di negara-negara miskin. Mereka juga menderita. Mereka juga mengalami pandemi, tapi kadang-kadang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan seperti yang kami punya. Berilah jalan ya Tuhan agar keadilan dan pemerataan vaksin juga terjadi, supaya mereka pun segera dibebaskan dari pandemi. Kami berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi di awal tahun ini. Kiranya Engkau memberikan visi dan strategi yang tepat, supaya kehadiran gereja di masa ini sungguh dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, khususnya di masa pandemi yang sulit ini. Pakailah umat Tuhan di mana-mana tempat, agar menemukan cara untuk membantu sesama, untuk peduli pada sesama. Tolong umat-Mu untuk tidak hanya mencari Tuhan Yesus di gedung gereja atau di tengah-tengah ibadah, tapi mencari Yesus di antara mereka yang paling hina. Tolong gereja-Mu tahun ini untuk lebih peduli dalam menjalankan misi Kristus, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan bagi orang-orang asing, memberi pakaian pada yang telanjang, melawat mereka yang sakit dan dalam penjara. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, dengan doa seperti yang Yesus ajarkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena
Mari kita nyatakan syukur dengan memberi persembahan, sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu." Imamat 22 ayat ke-29. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya yang besar, yang diberikan kepada kita, umat-Nya yang terkasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala bimbingan penyertaan-Mu, atas segala kasih karunia-Mu di tahun 2020 ya Bapa. Engkau selalu memberikan berkat penyertaan kepada kami. Dan kami bersyukur bahwa di tahun baru ini kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa dengan ucapan syukur. Biarlah apa yang kami berikan ya Bapa boleh dipakai untuk kemuliaan kebesaran kerajaan-Mu saja ya Bapa. Kau juga berkati tangan-tangan yang mengolahnya. Kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita jalani setiap hari di tahun baru ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kita sambut tiap perubahan, tiap pembaruan dengan keyakinan bahwa bersama Kristus di sepanjang jalan kita bisa mengatasi segala sesuatu. Suka dan duka akan dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tegak, dari garasi depanku datang air yang segar. Dari garasi depanku datang air yang segar. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, umat Tuhan yang mengikuti kebaktian Minggu GKI Samanhudi melalui siaran radio maupun YouTube channel RPK FM. Pada tanggal 3 Januari akan diadakan kebaktian Minggu dengan perjamuan kudus yang disiarkan secara langsung dari gedung gereja GKI Samanhudi. Saudara-saudara dapat ikut serta dalam perjamuan ini lewat siaran radio pukul 7 pagi maupun lewat YouTube channel RPK pada pukul 7, 9.30 dan juga pukul 6 sore. Untuk ikut serta dalam perjamuan kudus online ini, siapkanlah roti dan air anggur di rumah masing-masing sebelum kebaktian dimulai. Jika tidak ada roti, saudara dapat menggunakan bahan sejenis seperti nasi. Begitu pula air anggur dapat digantikan dengan air teh. Siapkan makanan dan minuman itu dalam sebuah nampan dan letakkan di depan saudara. Pada waktunya, kita akan makan dan minum bersama-sama. Terlebih penting lagi, persiapkanlah diri saudara sebelum mengikuti perjamuan ini. Kiranya perjamuan kudus awal tahun nanti dapat memperbaharui tekad dan semangat kita untuk terus berpengharapan di tengah pandemi, membuat kita yakin bahwa kasih dan rahmat Allah akan memampukan kita untuk terus melangkah dengan iman. We satisfy your soul thirst